Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ana Aisyah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Pada video kali ini, saya berkesempatan mengajak anak-anakku semua untuk belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan bacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian isi absensi pada kolom komentar yang telah tersedia. Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema yang sangat menarik. Apakah itu? Ya, tema kita hari ini adalah nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Kalian penasaran kan apa itu Asmaul Husna? Apa saja nilai-nilai positif Asmaul Husna? Nilai-nilai positif Asmaul Husna seperti apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar Asmaul Husna ini dalam kelas 10 semester 1. Kalian sudah belajar 10 Asmaul Husna dari 99. Pada bab kali ini kita akan belajar 7 Asmaul Husna dari 99. Tapi dalam video ini kita bahas 3 terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan kita belajar Asmaul Husna, kita dapat memahami makna dan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, kita dapat mengetahui nilai-nilai positif Asmaul Husna. Yang ketiga, kita dapat menerapkan nilai-nilai positif Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita dapat melafalkan dan menghafal Asmaul Husna. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama dan Al-Husna artinya terbaik. Jadi, nama-nama dalam Asmaul Husna adalah realitas yang terbaik, sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. Nama-nama Allah Asmaul Husna ini mencerminkan kebesaran dan kemahaagungan Allah, seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka serulah ia dengan nama-nama terbaik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sampai di sini paham anak-anak apa itu Asmaul Husna? Saya harap kalian paham ya. Selanjutnya kita masuk pada Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Ghafar. Apa itu Al-Ghafar? Al-Ghafar berasal dari kata Ghafaro, yang artinya taghiyah atau sitron, yaitu menutupi dan merahasiakan. Al-Ghafar bisa juga diartikan Al-Maghfirah dan Al-Ghufron, yang artinya pengampun. Jika Al-Ghafar ini disandarkan kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha mengampuni. Al-Ghafar ini bisa juga diartikan bahwa Allah adalah zat yang menampakkan kebaikan, menutupi keburukan, dan memaafkan hukumannya di akhirat. Lalu apa sih yang Allah tutupi? Di sini Allah menutupi 3 hal. Yang pertama, kejelekan tubuh manusia ditutupi oleh kebaikan hatinya atau sebaliknya. Yang kedua, keinginan melakukan perbuatan jahat atau niat buruk Allah tempatkan di dalam hati manusia, sehingga tidak terlihat oleh manusia lain selain dirinya. Yang ketiga, Allah merahasiakan dosa-dosa manusia sehingga tidak seorang pun manusia lain tahu seberapa dosa besar yang kita miliki. Bayangkan saja jika Allah tidak menutupi dosa kita. Apakah orang lain menjamin akan mau berteman dengan kita? Apa orang lain mau bersahabat dengan kita? Belum tentu kan? Maka Allah dengan sifat Al-Ghafar ini, Allah merahasiakan dosa-dosa manusia. Selanjutnya yaitu cara meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar.
Yang pertama yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan hal yang mudah, tetapi memaafkan kesalahan orang lain ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Jika kita ingin Allah memaafkan dosa kita, maka kita harus memaafkan dosa sesama manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua, menghilangkan perasaan dendam. Apabila kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, maka hendaknya kita menghilangkan perasaan dendam. Orang yang memiliki perasaan dendam, maka hidupnya tidak akan bahagia. Dia akan jauh dari yang namanya kebahagiaan, hidupnya akan selalu tersiksa dan dia akan selalu merasa gelisah. Maka setelah memaafkan kesalahan orang lain, kita harus menghilangkan perasaan dendam. Jika kalian ingin bahagia, maka hilangkanlah perasaan dendam itu, terutama dengan mantan kalian. Yang ketiga yaitu mengingat kebaikan dan melupakan keburukan. Kalau kalian sudah memaafkan kesalahan orang lain, kalian menghilangkan perasaan dendam, maka lupakanlah keburukan orang tersebut. Karena apa? Di sini, jika kita mengingat keburukan orang lain, maka maaf yang kita berikan itu tidak ikhlas. Cara yang ketiga ini sama saja dengan memaafkan dengan ikhlas. Sampai di sini kalian paham tentang apa itu Al-Ghafar, bagaimana cara meneladaninya? Jika paham, mari kita lanjutkan. Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq berasal dari kata rozako yang artinya rezeki. Jika Ar-Razzaq ini disandarkan kepada Allah, berarti Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kita sebagai makhluk memiliki kewajiban untuk menjemput rezeki tersebut dengan cara berusaha dan ikhtiar. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki, serta dia yang menghantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Maksudnya di sini yaitu dia yang menciptakan rezeki berarti Allah, dan menciptakan yang mencari rezeki berarti manusia, serta dia yang menghantarkan kepada mereka berarti ini adalah usaha kita, dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Ini adalah hasil dari usaha kita. Lalu bagaimana cara meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq? Yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki yang mutlak. Kita sebagai manusia harus yakin bahwa rezeki telah Allah jamin. Burung yang ada di sangkar, cacing yang ada di tanah, bahkan bayi yang masih dalam kandungan itu pun sudah Allah jamin rezekinya. Jadi tidak ada keraguan untuk meyakini bahwa Allah sudah menjamin rezeki. Yang kedua yaitu berusaha maksimal dan honah. Kita sebagai manusia tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu rezeki itu datang. Kita harus berusaha dan berikhtiar agar rezeki kita bisa sampai kepada kita. Yang ketiga yaitu memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Rezeki itu bukan hanya materi saja. Rezeki dapat berupa non-materi. Rezeki yang non-materi itu baik berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, itu juga termasuk rezeki non-materi. Cara mengamalkannya, kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Kita bisa membagikannya. Dengan itu, kita dapat memanfaatkan rezeki tersebut ke jalan yang benar. Lalu bagaimana yang materi? Yang materi bisa kita lakukan dengan cara bersedekah. Kita harus ingat bahwa rezeki itu sifatnya sementara. Allah bisa mengambil rezeki itu sewaktu-waktu. Kita juga harus ingat bahwa di setiap rezeki kita ada hak orang lain. Sampai di sini paham anak-anak? Semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan ke Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata Al-Malik dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan diartikan dengan kata raja. Jika Al-Malik disandarkan kepada Allah, berarti Allah adalah zat yang maha merajai lagi maha menguasai. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, yang bersifat sempurna dan mutlak, sedangkan kerajaan yang lain tidak. Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Lalu bagaimana cara meneladani Allah dengan sifat Al-Malik? Yang pertama, tidak terlena dengan jabatan atau tahta. Kita sebagai manusia harusnya ingat bahwa kekuasaan kita itu sifatnya terbatas.
Misalnya, seorang raja ataupun presiden hanya diberi waktu memimpin suatu negara sebanyak 4 tahun, dan mereka hanya diberi wilayah tertentu yang dapat dipimpin. Tidak seperti Allah, Allah dapat menguasai dunia dan seisinya itu tanpa batasan. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling dibenci Allah dan orang yang paling jelek pada hari kiamat adalah orang yang menamakan raja di raja, karena tidak ada zat yang maha merajai kecuali Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu dapat mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah bujukan setan. Jika kita melakukan atau menuruti hawa nafsu tersebut, berarti kita tunduk pada setan. Yang ketiga yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Dan yang terakhir yaitu selalu mengharap pertolongan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada hari ini adalah kita telah belajar 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafar, yang kedua Ar-Razzaq, dan yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Ghafar adalah zat yang maha mengampuni, Ar-Razzaq adalah zat yang maha memberi rezeki, dan Al-Malik adalah zat yang maha menguasai atau merajai. Oke anak-anak, sebagai penutup Ibu punya kuis. Kuis ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, apa akibat jika kita selalu mengingat kesalahan orang lain? Yang kedua, mengapa kita perlu meyakini bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah? Yang ketiga, bagaimana sikap yang benar jika kita mendapatkan suatu jabatan? Silakan kalian diskusikan pertanyaan tadi dengan teman satu kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 3 orang anak. Kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian baik berupa video, gambar, audio maupun tulisan. Kalian dapat mempresentasikannya di grup WhatsApp. Silahkan teman yang lainnya nanti dapat menyanggah atau memberikan komentar. Oke anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.